Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Retno. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Muhammad Sultan Judi Perwira dan didampingi dengan teman saya yaitu Alfian Putra Setiawan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang relevance feedback di dalam cross language information retrieval. Deskripsi singkat dari isi jurnal yang kami usung ini yaitu artikel jurnal ini mengulas evaluasi relevansi dokumen lintas bahasa oleh penutur asli bahasa Portugis. Dalam eksperimen ini, penelitian menilai kemampuan mereka dalam mengevaluasi dokumen berbahasa Inggris, termasuk dokumen yang telah diterjemahkan secara manual dan otomatis ke dalam bahasa Portugis. Yang kedua, ada fokus dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian ini yaitu untuk memproses relevance feedback atau RF dalam sistem cross language information retrieval dari bahasa Portugis ke bahasa Inggris. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini terdiri dari dua. Yang pertama, untuk menentukan efektivitas penutur asli Portugis dalam mengidentifikasi dokumen yang relevan di dalam bahasa Inggris. Kemudian, tujuan yang kedua adalah menilai dampak penilaian dokumen yang salah terhadap peningkatan kinerja melalui proses relevance feedback. Kemudian, yang ketiga adalah latar belakang. Artikel jurnal ini muncul sebagai respon terhadap peningkatan ketersediaan informasi dalam berbagai bahasa dan peningkatan jumlah individu yang menggunakan bahasa ibu. Namun, tetap memiliki kebutuhan untuk mengakses informasi tersebut. Hal ini telah mendorong perkembangan penelitian di dalam ranah cross-language information retrieval yang berfokus pada proses pencarian dalam satu bahasa dan pengambilan dokumen dalam bahasa yang berbeda. Tingginya minat dalam cross-language information retrieval ini menunjukkan pentingnya penelitian seperti yang dibahas dalam artikel ini, yang mengeksplorasi tantangan dan evaluasi terhadap efektivitas mekanisme umpan balik relevansi yang dilakukan. Kemudian, ada metode penelitian yang tercantum pada jurnal ini, yaitu terdiri dari 5 metode. Yang pertama adalah relevance feedback. Relevance feedback ini adalah teknik dalam IR di mana sistem meminta umpan balik dari pengguna terkait dengan dokumen yang telah dipilih dalam hasil pencarian. Pengguna dapat memberikan informasi tentang dokumen yang relevan atau tidak relevan, dan sistem menggunakan informasi ini untuk memperbaiki hasil pencarian selanjutnya. Hal ini membantu peningkatan akurasi pencarian dengan memahami preferensi pengguna. Kemudian yang kedua ada pseudo relevance feedback. Pseudo relevance feedback ini adalah teknik di mana IR system secara otomatis memilih beberapa dokumen pertama dari hasil pencarian awal dan menganggapnya sebagai dokumen relevan. Kemudian, dokumen-dokumen ini digunakan untuk memperbaiki query dan hasil pencarian selanjutnya. Maka dari itu, hal ini berguna jika tidak ada umpan balik dari pengguna atau untuk mengurangi interaksi pengguna dalam proses pencarian. Kemudian yang ketiga adalah local content analysis. Local content analysis merupakan pendekatan di information retrieval di mana sistem mencoba memahami konteks lokal dalam dokumen, seperti paragraf atau kalimat. Hal ini untuk menentukan relevansi. Kemudian, hal ini juga dapat digunakan untuk memahami hubungan antara kata-kata dalam konteks tertentu dan untuk meningkatkan akurasi pencarian berdasarkan konteks lokal. Kemudian, yang keempat,
ada latent semantic indexing. Latent semantic indexing merupakan teknik pengindeksan dan pencarian dalam IR yang menggunakan analisis statistik. Hal ini memungkinkan pencarian berdasarkan makna atau konsep, bukan hanya kata kunci, sehingga dapat meningkatkan akurasi pencarian dalam kasus di mana kata-kata tidak cukup. Kemudian yang berikutnya ada relevance yang berikutnya ada machine translation. Machine translation merupakan teknologi yang menggunakan mesin untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam IR sistem ini, machine translation ini dapat digunakan untuk menerjemahkan dokumen dalam bahasa asing ke bahasa yang dimengerti oleh pengguna. Hal ini membantu dalam pemahaman dan pencarian konten multibahasa yang semakin penting dalam konteks globalisasi. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjut oleh Alfian Putra Setiawan. Ya, perkenalkan, nama saya Alfian Putra Setiawan. Saya akan menjelaskan mengenai hasil diskusi serta kesimpulan dari penelitian ini. Jadi, eksperimen dalam penelitian ini secara khusus mengevaluasi keakuratan penilaian relevansi dokumen yang dilakukan oleh penutur bahasa Portugis ketika menghadapi dokumen berbahasa Inggris. Hasil yang mengejutkan dari penelitian ini adalah penemuan bahwa penerjemahan mesin memiliki tingkat efektivitas yang setara dengan terjemahan tangan dalam membantu pengguna menilai relevansi. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa mesin terjemahan dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam meningkatkan pemahaman dan penilaian relevansi, bahkan untuk penutur bahasa yang tidak sepenuhnya memahami bahasa sumber. Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi bahwa dampak kesalahan penilaian dalam dokumen terhadap kinerja umpan balik atau relevansi dapat sangat bervariasi antara topik. Fokus penelitian adalah memahami bagaimana kesalahan dalam penilaian dokumen dapat mempengaruhi perubahan kinerja sistem, dan hasilnya menunjukkan bahwa sumber utama dampak tersebut adalah topik itu sendiri, bukan pengguna atau sistemnya. Meskipun demikian, karakteristik khusus dari topik yang dapat memprediksi hubungan antara kesalahan penilaian dan perubahan kinerja masih merupakan aspek yang belum jelas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas pengaruh kesalahan penilaian pada evaluasi umpan balik relevansi, dengan fokus pada variabilitas hasil yang disebabkan oleh variasi topik. Hasil dari penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu jumlah kesalahan dan juga overlap atau tumpang tindih, dan juga kesulitan kepercayaan dan pengetahuan. Untuk yang pertama adalah jumlah kesalahan. Studi ini menggunakan penilaian relevansi yang diberikan oleh Cleve sebagai jawaban yang benar dan membandingkan dengan penilaian yang dikumpulkan dari partisipan. Dalam total 1.620 penilaian dilakukan, 540 untuk setiap sistem, terlihat bahwa jumlah dokumen relevan yang terlewat hampir sama untuk teks terjemahan mesin dan terjemahan tangan. Namun, jumlah dokumen relevan yang terlewat untuk teks asli jauh lebih tinggi, sebesar 43%. Ini disebabkan oleh sebagian besar penilaian atau 63% untuk sistem ini termasuk dalam kategori tidak yakin. Sebaliknya, jumlah false alarm sangat kecil pada teks asli karena alasan yang sama, dan jumlah terbesar pada teks terjemahan tangan karena orang cenderung membuat penilaian yang lebih positif dalam sistem tersebut. Uji statistik ANOVA terhadap jumlah dokumen relevan yang terlewat dan false alarm menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara penilaian yang dibuat menggunakan teks terjemahan tangan dan mesin, atau p-values sebesar 0,95 dan 0,12 untuk masing-masingnya. Dengan demikian, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kinerja antara kedua sistem terjemahan tersebut dalam menangani jenis kesalahan ini. Untuk yang kedua adalah tumpang tindih atau overlap, atau yang mengukur sejauh mana penilaian peserta mirip dengan penilaian relevansi Cleve. Hasilnya menunjukkan bahwa tumpang tindih atau teks terjemahan tangan dan mesin sangat mirip dan jauh lebih baik dibandingkan dengan teks asli. Uji statistik ANOVA tidak menunjukkan perbedaan signifikan atau p-value sebesar 0,58 antara
overlap penilaian teks, terjemahan tangan, dan mesin. Kesimpulannya, peserta mampu membuat penilaian relevansi yang serupa dengan CLEP, terutama dalam konteks teks terjemahan. Yang ketiga adalah kesulitan, kepercayaan diri, dan pengetahuan. Dalam penelitian ini, peserta diminta untuk menilai setiap topik dalam hal kesulitan tugas, kepercayaan diri, dan seberapa familiar mereka dengan subjek topik pertanyaan. Terdapat 5 level untuk setiap pertanyaan. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta menganggap menilai dokumen berbahasa Inggris jauh lebih sulit dibandingkan dengan menilai dokumen terjemahan mesin atau tangan. Mereka juga memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih rendah terhadap penilaian yang dibuat untuk dokumen bahasa Inggris. Namun, tingkat kesulitan dan kepercayaan diri serupa antara dokumen terjemahan mesin dan tangan. Ketiga ukuran tersebut juga dievaluasi secara terpisah untuk setiap topik, dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kesulitan dan kepercayaan diri memiliki distribusi yang sangat mirip di 5 kategori. Tidak ditemukan perbedaan signifikan antara tingkat kesulitan topik. Begitu pula, tidak ada perbedaan signifikan antara tingkat kepercayaan terhadap penilaian yang dibuat untuk setiap topik. Uji ANOVA mengonfirmasi bahwa tidak ada perbedaan signifikan tersebut, yaitu sebesar p-value-nya 0,65 dan tingkat kepercayaannya sebesar 0,884. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesulitan dan kepercayaan diri peserta tidak bervariasi secara signifikan antar topik tersebut. Sebagai tambahan, terdapat juga proses dalam menguji kelompok pengguna lain. Penelitian ini diulang dengan sampel lebih kecil, yaitu 6 peserta bilingual yang merupakan penutur asli bahasa Portugis. Hasilnya, peserta bilingual mampu membuat penilaian dengan akurasi yang sama baik saat menggunakan terjemahan tangan, terjemahan mesin maupun teks asli. Uji ANOVA dengan menggunakan data false alarm, miss, relevant, dan tumpang tindih tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara ketiga min tersebut. Eksperimen juga diulang dengan peserta berbahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk menetapkan tingkat kesepakatan yang diharapkan antara peserta dan juri CLEF. Ketika peserta sepenuhnya memahami bahasa dokumen, hasilnya menunjukkan bahwa kinerja peserta Portugis dari kedua kelompok dalam menilai dokumen secara manual dan otomatis setara dengan kinerja penutur asli bahasa Inggris menilai dokumen berbahasa Inggris. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa eksperimen utama dan menunjukkan bahwa mesin terjemahan sama efektifnya dengan terjemahan tangan dalam membantu pengguna menilai relevansi. Untuk bagian selanjutnya adalah diskusi. Meskipun terjemahan tangan memiliki banyak kesalahan terjemahan dan tata bahasa yang canggung, kinerjanya tetap lebih unggul dibandingkan dengan penilaian dokumen asli. Hal ini terjadi meskipun para peserta mengeluh tentang banyaknya kesalahan tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada keuntungan yang signifikan dalam menilai relevansi dokumen terjemahan tangan, meskipun memerlukan waktu dan biaya ekstra untuk menghasilkannya. Secara logis, keberadaan kata-kata khusus seperti nirvana atau solzhenitsyn dalam dokumen diharapkan dapat membantu pengguna dalam membuat penilaian. Hal ini diharapkan dapat membantu penilaian dokumen berbahasa Inggris secara khusus. Namun, hasil penelitian tidak mengonfirmasi asumsi tersebut karena bahkan dengan adanya kata kunci tersebut, sebagian besar pengguna tidak mampu menilai dokumen secara akurat. Salah satu kemungkinan alasannya adalah bahwa peserta tidak hanya mengandalkan keberadaan petunjuk tersebut, terutama ketika mereka tidak dapat memahami konteks penggunaan kata-kata khusus tersebut. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari hasil penelitian ini. Penelitian ini mengevaluasi relevance feedback atau RF dalam sistem cross-language information retrieval. Partisipan penutur bahasa Portugis menilai relevansi dokumen Inggris, terjemahan tangan, dan terjemahan mesin. Hasil menunjukkan mesin terjemahan setara dengan terjemahan tangan, meskipun memiliki kesalahan terjemahan. Korelasi negatif ditemukan antara jumlah kesalahan penilaian dan peningkatan RF. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bervariasi antar topik. Tidak ada hubungan antara perubahan kinerja dengan tingkat kesulitan, keyakinan, atau pengetahuan topik. Meskipun juga ada keluhan kesalahan terjemahan. Sebagian besar peserta menganggap CLIR sangat berguna. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.